Membuat manusia menjadi makhluk yang selalu ingin tahu, makhluk yang senantiasa tidak terpuaskan hanya dengan pengetahuan yang biasa-biasa, senantiasa mencari pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi juga. Dia juga telah membuat hidup seperti yang selalu kita cari, sesuatu yang lebih baik atau untuk beberapa tujuan. Kiranya kita akan terus mencari sampai kita menemukan Dia. Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan akan mempertemukan kita dengannya. Kalaupun pada hari ini kita mengenal Dia dan bertemu dengan Tuhan, itu bukan karena kekuatan dan kepandaian kita, tetapi firman Tuhan yang telah tertulis ini adalah petunjuk bagaimana kita dapat bergaul dan dapat akses kepada Tuhan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang keempat di dalam serial Perenungan Kitab Pengkhotbah. Hari ini tema kita adalah pengamatan pengkhotbah bagian pertama. Kita baca dari Kitab Pengkhotbah ayat pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Di dalam kitab Pengkhotbah kita menemukan pertanyaan yang diajukan. Apa untungnya manusia berjerih lelah di bawah matahari? Frase kuncinya adalah di bawah matahari, yaitu apa untungnya dalam hidup jika dilihat dari perspektif duniawi, yaitu nilai apa yang ada dalam kerja kita ketika kita gagal untuk mempertimbangkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita telah melihat jawaban yang diberikan oleh pengkhotbah. Semua adalah kesia-siaan.
Bagaimana pengkhotbah mencapai kesimpulan ini? Berdasarkan pengalaman pribadi, juga dari pengamatan pribadi. Pelajaran kita sebelumnya memeriksa pengalaman pengkhotbah. Sekarang kita mulai mencatat pengamatannya, di mana dia juga membagikan kebijaksanaannya untuk hidup di bawah matahari. Kesimpulannya bahwa kehidupan di bawah matahari adalah kesia-siaan belaka. Yang pertama kita perhatikan, tidak menemukan tujuan Tuhan. Bagian A, tujuannya adalah melayani Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, untuk segala sesuatu ada musimnya. Ada waktu untuk setiap tujuan di bawah langit. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk, ya. Jadi untuk segala sesuatu ada waktunya. Tuhan telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apapun yang Tuhan lakukan itu akan ada selamanya. Jadi siklus kehidupan, musim-musim kehidupan di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini adalah penentuan dari Tuhan, adalah atas kehendak Tuhan, dan juga detil-detilnya diatur oleh Tuhan. Sehingga sebagai manusia, kalau kita melihat dari perspektif duniawi, itu sepertinya tidak ada gunanya sama sekali, semuanya sia-sia. Tetapi jikalau kita nikmati hidup dari perspektifnya Allah dan menemukan tujuan hidup, maka hidup manusia akan menjadi bermakna dan indah sekali. Bagian B dikatakan, manusia tidak dapat menemukan tujuan Allah. Tuhan telah meletakkan di dalam hati manusia untuk menyelidiki tujuan ini, tetapi tidak ada yang dapat menemukan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Allah. Nah, ini adalah peringatan bagi manusia duniawi yang tidak menghadirkan Allah di dalam rencananya, yang tidak menyertakan Allah di dalam program-program hidupnya. Mereka tidak mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka hanya seperti meraba-raba, merencanakan di dalam kegelapan, ataupun bekerja berdasarkan kekuatannya sendiri. Nah, jadi manusia yang seperti ini sama sekali tidak bisa menyelami maksud Tuhan di dalam hidup mereka. Mengapa Tuhan melakukan cara ataupun hal ini? Pertama, Tuhan melakukannya agar manusia takut kepadanya, supaya setiap diri kita dapat menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi manusia yang senantiasa mencari tahu tujuan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu untuk menghormati Tuhan, dan karena itu berusaha untuk menyenangkan Dia di dalam segala aspek hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita rencanakan esok atau lusa atau tahun depan, sudahkah kita menyerahkannya dan kita bertanya kepada Tuhan? Yang berikutnya, Tuhan telah membuat manusia menjadi makhluk yang selalu ingin tahu. Makhluk yang senantiasa tidak terpuaskan hanya dengan pengetahuan yang biasa-biasa, senantiasa mencari pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi juga. Dia juga telah membuat hidup seperti yang selalu kita cari, sesuatu yang lebih baik atau untuk beberapa tujuan. Kiranya kita akan terus mencari sampai kita menemukan Dia. Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan akan mempertemukan kita dengannya. Kalaupun pada hari ini kita mengenal Dia dan bertemu dengan Tuhan, itu bukan karena kekuatan dan kepandaian kita, tetapi firman Tuhan yang telah tertulis ini adalah petunjuk bagaimana kita dapat bergaul dan dapat akses kepada Tuhan. Kesimpulan dari bagian pertama ini adalah pengkhotbah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada bersukacitalah dan melakukan yang baik, makan dan minum dan menikmati kebaikan dari semua jerih payah kita. Jadi ketika kita melihat bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini semuanya seperti siang berganti malam, malam berganti siang, siklusnya itu tetap tidak ada yang berubah dan sebagainya. Tetapi yang patut disyukuri dan patut dinikmati itu adalah ketika kita makan dan minum, kita dapat hidup karena pertolongan dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Kita dapat makan dan dapat minum, semuanya itu adalah berkat Tuhan. Nah, ini adalah manusia yang mencari Tuhan, yang melihat bahwa di matahari ada sesuatu yang baik.
ada sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yakni menikmati jerih payah kita sendiri dengan penuh syukur. Namun kemampuan untuk melakukannya, ketika kita dapat bersyukur pun, itu juga adalah kemampuan ataupun pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Jadi seseorang harus dimenangkan oleh Tuhan terlebih dahulu, baru dia dapat mengucap syukur di dalam setiap musim hidupnya. Tidak menyalahkan musim hujan, tidak menyalahkan musim dingin, tidak menyalahkan musim panas, dan sebagainya. Segala musim itu mempunyai kekuatan dan kemanfaatannya sendiri, sehingga manusia seharusnya tetap bersyukur di dalam setiap musim kehidupannya. Seseorang harus mengetahui bahwa Tuhan akan menuntut pertanggungan jawabnya atas setiap perbuatannya. Setiap perkataan, perbuatan, pekerjaan, apapun yang kita lakukan pada satu saat akan dinilai oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Hakim yang agung yang akan meminta pertanggungan jawab atas setiap waktu, talenta, dan juga waktu di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Tanpa wahyu ataupun firman Tuhan, kita tidak dapat membedakan tujuan Tuhan. Tanpa berkat-Nya, kita tidak bisa menikmati kebaikan dari kerja kita. Oleh karena itu, usaha apapun hidup tanpa Tuhan hanya bisa menjadi kesia-siaan karena kita akan menemukan tujuannya tidak bisa dijelaskan. Kesimpulan pengkhotbah tentang kesia-siaan hidup juga diperkuat dengan mengamati. Bagian yang kedua kita belajar ketidakadilan dan penindasan manusia. Apa yang dilihat oleh pengkhotbah itu adalah kejahatan menggantikan keadilan. Kekuasaannya di pihak penindas, tanpa kenyamanan bagi yang tertindas. Mendorongnya untuk berpikir bahwa orang mati lebih baik daripada yang hidup. Bahkan lebih baik mereka yang tidak pernah hidup. Apa alasannya mengatakan demikian? Maka alasan-alasan yang bisa dibuat daftar di dalam hati manusia itu adalah Tuhan akan menghakimi orang yang benar maupun orang yang jahat. Jadi tidak ada seorang pun yang lolos dari pengamatan dan penilaian, serta nanti di zaman akhir Tuhan akan menghakimi setiap kita, baik orang yang baik maupun orang yang jahat, semuanya akan berdiri di tahtanya yang maha adil. Tuhan dapat menggunakan ketidakadilan dan kejahatan di dalam melaksanakan tujuannya. Misalnya sama seperti ketika Tuhan menggunakan Asyur atau menggunakan Babel untuk mendisiplin atau menghukum Israel. Jadi Tuhan dapat menggunakan musim apapun di dalam hidup kita pada saat ini, entah itu sakit penyakit, entah itu fluktuasi perekonomian kita, finansial kita, kesehatan kita, mengalami goncangan, ataupun gangguan, semuanya dapat Tuhan jadikan itu sebagai sarana mendidik kita untuk hidup lebih taat dan hidup lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha adil dan Dia dapat menggunakan semua hal di dunia ini untuk maksud dan tujuannya. Tuhan juga mengizinkan ketidakadilan untuk menguji anak-anak manusia, untuk membantu mereka melihat bahwa mereka itu adalah bagaikan hewan. Dalam hal itu mereka akan mati dan tubuh mereka akan kembali menjadi tanah atau menjadi debu. Meskipun mereka juga berbeda dari binatang, dalam hal itu roh mereka akan kembali kepada Tuhan dan tubuh kita akan kembali menjadi tanah. Nah, inilah ya yang membedakan manusia dengan hewan, karena kita mempunyai roh yang akan kembali kepada Tuhan. Sedangkan kalau hewan mati, ya selesai sudah. Kesimpulan dari bagian yang kedua ini adalah yang pengkhotbah lihat sekali lagi ada nilai bersukacita di dalam pekerjaannya sendiri. Karena inilah yang Tuhan berikan kepadanya. Bukan apa yang mungkin terjadi di bumi setelah seseorang itu meninggal ataupun pergi. Di satu sisi kita melihat bahwa pengkhotbah membuat banyak sekali komentar di sini, baik di pasal 3 maupun pasal 4, dan hal ini dapat diringkaskan sebagai berikut. Bagian yang ketiga, kita melihat ketika dia mengamati orang di dalam bekerja, dia melihat ada iri hati di dalam kecakapan pekerjaan. Ada orang yang sangat iri kepada orang yang terampil ataupun cakap di dalam pekerjaannya.
pengkhotbah melihat bagaimana kecakapan di dalam pekerjaan, skill di dalam pekerjaan dapat menyebabkan seseorang menjadi iri hati. Iri hati kepada rekannya, kepada bawahannya, kepada atasannya, kepada sesama rekan kerjanya, kepada kolega, kepada mitra, dan sebagainya. Nah, ini sesungguhnya adalah hal yang sangat merugikan. Tetapi itulah yang terjadi. Terjadi sikut-menyikut, iri hati, dengki, sehingga menyebabkan ada banyak luka yang terjadi pada orang yang dilabuhkan perasaan tersebut, ya, yang menjadi sasaran iri hati dan dengki dan sebagainya. Nah, meskipun adalah bodoh kalau melipat tangan ataupun tidak bekerja apa-apa, tidak melakukan apa-apa, memperoleh terlalu banyak kecakapan juga tidak sebanding dengan usaha, karena itu benar-benar tidak memuaskan. Ada yang terbaik itu adalah kalau kita memiliki sedikit dengan ketenangan dan kepuasan. Ini adalah pendapat pengkhotbah yang mengatakan bahwa kalau seseorang itu begitu terampil tetapi menjadi sasaran iri hati, untuk apa gunanya? Lebih baik bisa sedikit, hidup tenang dan puas. Ya, itu yang menjadi penilaian di dalam mengobservasi kehidupan dan pekerjaan anak-anak manusia di bawah kolong langit ini. Kemudian tentang kesendirian, pengkhotbah melihat seseorang sendirian tanpa teman, baik anak laki-laki maupun saudara laki-laki. Dia berjeri lelah bekerja sendirian. Orang tidak pernah puas dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya, dan tidak berpikir untuk siapa dia bekerja. Nah, sering sekali memang kita melihat ada hal yang getir, yang pahit, yang terjadi di dalam kehidupan banyak anak manusia. Orang bekerja siang dan malam, tidak mempedulikan kesehatan dan relasi, sehingga akhirnya ketika ajal datang menjemput, maka harta kekayaannya ditinggalkan bagi orang lain. Bagus kalau dia ada keturunan, tetapi kalau tidak ada, hal itu akan dipakai oleh orang lain yang tidak pernah dia kenal dan tidak pernah berkomitmen selagi mereka masih hidup. Pengkhotbah mengatakan jauh lebih baik memiliki teman, berdua lebih baik daripada sendirian. Bisa saling membantu di dalam pekerjaan mereka, bisa saling membantu saat mereka jatuh, bisa bersama mengalahkan lawan. Jadi ini adalah tentang bagaimana energi ketika satu sama lain itu bersinergi, bekerja sama satu dengan yang lainnya, akan menghasilkan tenaga plus, menghasilkan tenaga kuantum. Sehingga dengan demikian, maka kesimpulan pengkhotbah adalah bekerja berdua atau hidup berdua atau memiliki tim jauh lebih baik daripada berjuang sendirian saja. Kemudian mengenai popularitas, dikatakan lebih baik bagi orang muda yang miskin dan bijaksana daripada raja tua yang bodoh. Itu dikatakan di dalam pasal 4 ayat yang ke-13. Karena kemiskinan, bangkit dari kemiskinan dan penjara, lalu anak muda ini menjadi raja, pada akhirnya orang-orang akan lebih memilih yang muda ini daripada memilih raja yang sudah tua dan bodoh, ya. Nah, jadi pengamatan pengkhotbah adalah dia melihat walaupun mungkin ada seseorang yang sangat miskin tetapi dia masih muda dan dia mau berjuang, lalu di dalam pemilihan umum mungkin dia akan jauh memperoleh suara banyak daripada orang yang sudah tua, renta, tetapi tidak punya pengalaman apa-apa, lagi pula bodoh, ya. Orang lebih memilih yang muda yang masih bisa berjuang. Kesimpulannya adalah pengamatan pengkhotbah tentang kesia-siaan hidup bersama dengan hikmat untuk hidup di bawah matahari akan terus berlanjut. Tetapi kita telah melihat dalam penelitian ini mengapa dia mencapai kesimpulan tentang kesia-siaan hidup. Tujuan Tuhan yang tidak bisa dijelaskan, ketidakadilan dan penindasan manusia, kesia-siaan kerja keras yang terampil dan egois. Kebijaksanaan apa yang dia tawarkan untuk hidup di bawah matahari? Yang pertama adalah, yang terbaik adalah bersukacita, berbuat baik, dan menikmati kebaikan pekerjaan seseorang. Menyadari bahwa itu adalah anugerah dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Yang kedua,
untuk menghargai nilai teman yang dapat menolong pekerjaan kita pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, sebagai orang Kristen hari ini, kita mungkin bingung tentang pekerjaan Tuhan. Tetapi kita memiliki jaminan bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana tujuan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita memiliki keluarga Allah untuk membantu pekerjaan kita pada saat dibutuhkan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Dan tentu saja tidak ada teman yang lebih hebat selain Dia yang adalah tujuan akhir dari semua tujuan Tuhan di dunia ini, Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Melalui Dia kita bisa memperoleh belas kasihan dan menemukan kasih karunia untuk menolong kita pada saat dibutuhkan. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Apakah saudara adalah sahabat Yesus? Ingatlah apa yang Dia lakukan. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu melakukan apapun yang aku perintahkan kepadamu. Biarlah Yesus menjadi sahabat kita dengan mematuhi kehendak-Nya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menjalin persahabatan dengan Yesus sehingga ketika kita menyelesaikan hidup kita di bawah matahari, hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Shalom.